Halo dulur Wonogiri, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun dulur Wonogiri berada. Selamat datang kembali di Teh Poci Tetap Heboh bersama podcast Himagiri. Yeay. Oke, tema hari ini adalah kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu bidang yang ada di Himagiri UNS, yaitu bidang minat dan bakat. Aku udah sama Mas Pramudia Paksi Dewangga. Yeay. Oke, makasih buat Mas Pram yang udah menyempatkan hadir ya untuk di podcast Teh Poci pada sore hari ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama tuh, Mas Pram tuh udah sejak kapan sih terlibat di Himagiri dan motivasinya apa sih untuk memimpin menjadi salah satu kepala bidang khususnya di bidang minat dan bakat ini? Oke, kalau aku tuh mulai dari Himagiri tahun 2022 ya, itu waktu pertama kali aku masuk kuliah itu kenal Himagiri. Nah, itu aku pertama kali masuk. Nah, kalau untuk motivasi aku yang pertama buat masuk Himagiri itu karena yang pasti seru ya, untuk organisasi daerah, terus bisa nambah relasi juga di banyak temannya dari daerah Himagiri. Kalau yang pertama itu aku masuk di sebenarnya itu apa ya, aku organisasinya ininya bidangnya lupa lu. Apa Mas? Oh ini PSDM. Oh, Ya, aku pertama PSDM. Habis itu yang kedua ini yang mana sebagai ketua bidang minat dan bakat. terus gimana sih Mas peran bidang minat dan bakat ini untuk pengembangan diri bagi khususnya mahasiswa yang terhimpun di Himagiri? Kalau dari minat bakat sendiri itu fungsinya pertama itu buat menampung semua minat dan bakat yang ada di pengurus Himagiri sendiri. Nah, jadi minat bakat itu kita sebagai bidang yang sebisa mungkin kita bisa memadai minat bakat yang dimiliki oleh setiap pengurus di Himagiri UNS itu. Misal nanti ada yang minat di olahraga, minat di tari atau musik, nanti di minat dan bakat itu bisa memadai semua bakat yang ada di pengurus. Jadi yang punya teman-teman yang punya minat dan bakat yang bagus bisa join Himagiri khususnya di bidang minat dan bakat gitu ya Mas ya. Oke, untuk program unggulan di bidang minat dan bakat itu apa sih Mas? Ada nggak sih Mas? Kalau minat dan bakat itu ada satu program unggulan. Iya. Kalau dari Himagiri itu sebenarnya ada 3, tapi yang unggulan itu ada satu, yaitu namanya Gareng. Gareng itu kepanjangan singkatan dari olahraga bareng. Nah, di situ Gareng itu isinya kayak kita olahraga lah bareng sama pengurus-pengurus Himagiri, biasanya badminton, futsal, atau mungkin nanti bisa lah nambah olahraga lain yang minatnya itu kebanyakan dimiliki oleh pengurus Himagiri. Oke, menindaklanjuti yang tadi tuh gimana sih Mas caranya untuk mengidentifikasi tentang minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himagiri? Kalau yang pertama itu pasti kita bisa tanya-tanya dulu. Kan itu di daerah kita sendiri, mungkin ada temen yang ikut dalam satu organisasi itu, makanya kita bisa tanya-tanya dulu. Mungkin nanti kita bisa bikin form, kita saring minat dan bakat setiap pengurus itu apa aja, baru nanti kita tahu kebanyakan dari pengurus UNS itu bidang minat bakatnya bidang apa, olahraga atau seni, atau mungkin ada musik. Kalau untuk tantangan terbesarnya apa aja sih Mas di bidang ini gitu ya khususnya ya? Kalau tantangan tuh sebenarnya di masalah waktu sih. Waktu, Kalau jelasin gitu Mas. waktu tuh kadang antara dari
dari staf mandiri yang bidang minat sendiri, atau mungkin dari waktu pengurus lain. Jadi kayak kita menyamakannya itu susah. Susah. Jadi kayak harus di planning jauh-jauh hari baru bisa laksana, itulah tantangannya. Dan cara ngatasinnya gimana Mas? Pastinya ya mungkin nanti kita bikin kayak istilahnya jargoman. Kita mau ngadain badminton nih di hari ini, terus nanti kita vote atau kabarin di grup itu siapa yang mau ikut. Kalau mungkin nanti kebanyakan bisa, nanti kita sana. Kalau nggak bisa ya diundur gitu ya Mas ya. Diukur. Nah, nanti ada hari lain lah atau mungkin olahraga lain lah yang mungkin teman-teman pengurus. Kalau untuk bidang minat dan bakat di Himagiri sendiri tuh ada nggak sih kolaborasi dengan bidang-bidang lain gitu? Kalau untuk kolaborasi, kalau tahun ini tuh belum ada kalau ke bidang lain. Cuman kemarin itu kita udah kolaborasi sama organisasi lain di Wonogiri, yaitu sama 15 Wonogiri. Itu kita bikin olahraga badminton bareng. Terlaksana itu. Dan itu terlaksana. Oke. Lalu ada nggak sih rencana jangka panjang untuk bidang minat dan bakat Himagiri UNS? Mungkin kalau dari bidang minat dan bakat ini kedepannya semoga nanti olahraga yang ada di minat dan bakat para pengurus itu semakin banyak. Soalnya kan kebanyakan kalau dari minat dan bakat sendiri itu olahraganya itu badminton. Kebanyakan orang bisa bosan. Semoga nanti kedepannya bisa melaksanain olahraga lain. Oke. Lalu ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu buat Mas Pram selama menjadi kepala bidang dan menjalankan proker-proker yang luar biasa gitu? Kalau itu mungkin setiap broker setiap waktu udah ada sih. Kayak misal kita bisa laksanain broker itu ada yang datang rame, dan apa partisipasinya rame, itu kayak kesannya Seneng gitu ya Mas? itu kayak kita udah bikin jauh-jauh hari, ternyata yang datang cuma bikin kita laksanakan Lalu yang terakhir nih, harapan Mas Pram sendiri untuk Himagiri dan juga bidang minat dan bakat ini apa? Tanya. Makanya ya semoga bagi ini menjadi organisasi daerah yang mungkin banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa di daerah Wonogiri. Misalnya kan mahasiswa UNS yang udah bisa Wonogiri buat yang berbakat sendiri, semoga nanti kedepannya bisa menambah lagi lah kayak olahraga atau mungkin prokernya yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua pengurus yang ada di daerah. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih kepada Mas Pram yang sudah bersedia untuk ditanya-tanya soal bidang minat dan bakat Himagiri UNS ini. Terima kasih juga pada dulur Wonogiri yang udah menyaksikan podcast pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk ikuti akun Instagram @himagiriUNS dan juga bisa kasih komentar ya di bawah di kolom komentar. Tunggu kami di episode Teh Poci selanjutnya. Aku Clara pamit undur diri. Dadah.